Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab An-Nahwul Wadih Lisanawi jilid ketiga, masih dalam bab tasghir. Kita sekarang masuk pada al-qismu tsani, bagian yang kedua, yaitu al-muannatsus sulasi. Tasghir isim muannas yang terdiri dari 3 huruf. Di dalam amsilah terdapat 2 bagian. Bagian sebelah kanan adalah isim muannas hakiki. Muannas hakiki itu apa? Muannas hakiki itu adalah isim muannas yang berkaitan dengan manusia atau hewan. Jadi kalau manusia dia perempuan berarti wanita, dan untuk hewan isim-isim yang menunjukkan hewan betina. Sementara contoh di amsilah sebelah kiri adalah isim muannas majazi. Isim muannas majazi yaitu isim muannas dihukumi muannas yang tidak berkaitan dengan manusia atau hewan. Yang menarik dari 2 contoh ini adalah pada 2 bagian ini semuanya kalau kita lihat di bagian mukabbaroh itu apa? Mukabbaroh itu isim awal, isim asal sebelum dia ditasghir. Jadi semua isim mukabbaroh di dalam contoh ini yaitu hindun sampai ardun itu semuanya tidak memiliki tak ta'nis atau tidak memiliki tak marbutah, tetapi mereka semua dihukumi muannas. Ini persamaan di antara 2 bagian contoh yang ada di amsilah ini. Lalu bagaimana cara kita mentasghir isim muannas baik hakiki maupun majazi yang terdiri dari 3 huruf? Tentu mudah saja ya. Kita lihat di kaidah 212, idza sughiral ismu sulasiyul muannasu ta'nisan hakikiyan aw majaziyan wa kana khaliyan min alamati ta'nis lahiqat akhiruhu ta'ut ta'nis. Disebutkan di sini apabila isim sulasi muannas baik muannas hakiki maupun majazi itu ingin ditasghir dan isim-isim tersebut pada asalnya tidak memiliki tanda ta'nis, maksudnya adalah tidak diakhiri dengan tak ta'nis atau tak marbutah, maka lahiqat akhiruhu ta'ut ta'nis. Ketika mentasghir, maka bentuk tasghirnya di akhir bentuk tasghirnya diberi tak ta'nis, ditambahi dengan tak ta'nis. Maka contoh hindun hunaidatun, hindun diikutkan wazan fu'ailun karena dia sulasi, kemudian kita tambah dengan tak marbutah di belakangnya, hunaidatun. Jumlun jumailatun, da'dun du'aidatun. 3 contoh ini adalah nama-nama wanita dalam bahasa Arab. Semuanya ditambah dengan tak ta'nis. Begitu juga untuk muannas majazi, udhunun menjadi udzainatun ditambah dengan tak ta'nis ketika tasghir. Ainun uyainatun, ardun uraidatun. Semuanya ditambah dengan tak ta'nis. Kita ketahui, jangan lupa bahwa udhunun, ainun ini dia muannas karena anggota tubuh, anggota badan yang berjumlah 2. Jadi sepasang, semua anggota badan yang berjumlah 2 itu dihukumi muannas, baik udhunun, ainun, kemudian yadun, rijlun, dan lain sebagainya. Untuk ardun, ini dihukumi muannas meskipun tidak ada tanda
ta'nisnya, nggak ada tak marbutohnya, tapi dia dihukumi muannas ya sebagaimana disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, Allah Ta'ala mensifati kata ard itu dengan sifat-sifat muannas. Nah, ya seperti di surat Al-Zalzalah, Allah Ta'ala berfirman, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Nah, di ayat-ayat itu disebutkan ya sifat ya fi'il yang digunakan untuk ard, untuk lafadz ardun itu adalah fi'il muannas dengan tak taknis di belakangnya. Begitu juga domir yang dipakai adalah domir ha, yang di situ menunjukkan dia muannas. Nah, itu sebabnya cara mentasghirnya adalah dengan memberikan tambahan tak marbutoh di akhirnya, karena dia isim muannas menjadi uraidotun. Jadi dari kata ardun menjadi uraidotun. Nah, kesimpulan dari pembahasan ini, semua isim muannas sulasi, ya muannas yang terdiri dari 3 huruf, ya meskipun di akhir dari isim asalnya itu tidak ada tak taknis atau tak marbutohnya, maka kalau kita ketahui secara pasti dia adalah isim muannas, ketika tasghir kita harus menambahkan tak marbutoh di akhir dari isim yang sudah ditasghir. Ya walaupun caranya simpel sekali, begitu ya, gampang sekali, tetapi yang harus diperhatikan adalah kita harus jeli untuk mengenali betul-betul mana-mana isim muannas. Ya, isim muannas walaupun dia tidak punya tanda tak marbutoh atau dia tidak punya tanda tak taknis. Nah, ini tantangannya di sini, harus jeli mengenali ini isim muannas atau bukan. Jika kita dapati itu isim muannas, begitu ya, maka wajib kita berikan tak marbutoh di akhir dari musaghornya, isim yang sudah ditasghir. Nah, kita lihat ada tambahan keterangan di catatan kaki nomor 2. Wasumi atar kutai fit tasghiri qausin wa harbin wa dir'in wa khawdin ay asyabatil hasanatil khuluqu wa arabin wa nabin ay lil musinnati minal ibili wa farasin wa na'lin wa irsin ay az-zawjah ma'a annaha muannasatun. Jadi didengar dari kalamnya orang Arab bahwa tidak adanya tak taknis pada tasghir isim-isim muannas berikut ini, yaitu yang pertama ada qaus. Ya, qaus itu busur. Nah, busur panah. Kemudian harb ini perang. Dir'in baju besi. Kemudian khawd itu pemudi yang baik akhlaknya, ya remaja putri yang baik akhlaknya. Kemudian arab, ya kita sudah ketahui arab. Nabun lil musinnati minal ibili. Nabun itu onta betina, ya al musinnah yang sudah genap berusia 5 tahun. Jadi masuk tahun ke-6. Kemudian faras kuda betina. Na'al, ya kita tahu na'lun, ya sandal. Kemudian irson itu istri. Semua isim ini adalah isim muannas, begitu. Dan mukabarohnya tidak memiliki tak taknis atau tak marbutoh. Jadi asal dari isim ini tidak ada tak taknis atau tak marbutohnya. Semestinya dia ikut ke kaidah 212. Jadi ketika ditasghir seharusnya dia ditambah dengan tak marbutoh, tetapi kenyataannya pada kalam Arab isim-isim ini tidak diberikan tak marbutoh meskipun ketika dia sudah ditasghir. Nah, ini pengecualian. Sebagian ada yang kita ketahui alasannya, ya seperti contohnya tasghir dari nabun. Ya, nabun ini onta betina yang sudah genap berusia 5 tahun. Nah, nabun kenapa tidak diberikan tak marbutoh ketika ditasghir? Jadi tasghirnya nanti bentuknya nuyaibun, tidak nuyaibatun, nggak pakai tak marbutoh. Ini disebutkan bahwa tidak perlu diberikan tak marbutoh karena sudah jelas bahwa kata nabun sendiri itu khusus dipakai untuk menyebut onta betina. Ya, sementara onta jantannya menggunakan ya kata jamalun. Nah, itu alasan
yang kita ketahui alasan yang pertamanya. Kemudian untuk ya sebelumnya ada kata harbun. Harbun itu nanti ditasghir menjadi khuraibun, ya tidak menjadi khuraibatun, tidak menggunakan tak marbutoh. Kenapa? Karena agar tidak terjadi kerancuan dengan kata hirbatun. Jadi hirbatun atau harbatun ini dua yang kita temukan ya, harokatnya harbatun atau hirbatun itu artinya adalah mata panah atau ujung tombak. Jadi mata tombak yang ada di ujungnya itu namanya hirbah. Nah, mukabarohnya bentuknya hirbah. Hirbatun itu kalau ditasghir bentuknya nanti jadi apa? Jadi huraibatun. Nah, kalau seandainya kata harbun ditasghirnya ditambahkan tak marbutoh, maka niscaya bentuk tasghirnya akan sama seperti tasghir dari hirbah. Hirbah tasghirnya huraibatun. Kalau harbun diikutkan kaidah ditambah tak marbutoh menjadi huraibatun juga, maka akan terjadi kerancuan. Ini tasghir dari kata harbun atau tasghir dari kata hirbah. Nah, itu sebabnya ya disebutkan bahwa khusus untuk kata harbun dia tasghirnya tanpa menggunakan tak marbutoh untuk menghindarkan kerancuan tadi, jadi dia menjadi huraibun. Yaitu beberapa alasan yang kita ketahui. Maka intinya semua kata-kata yang ada di catatan kaki ini ditasghir tanpa menggunakan tak marbutoh. Maka kausun menjadi kuwaisun, harbun huraibun, dir'un durai'un, khawdun khuwaidun, arabun uraibun, nabun nuyaibun, kemudian farosun furaisun, na'lun nu'ailun, irsun uraisun. Nah, alhamdulillah selesai ya pembahasan singkat pada tasghir muannas sulasi. Semoga bisa dipahami dengan baik. Allah taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falhamdulillahirabbil alamin.